Selamat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di pagi hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di pagi hari ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol santai. Khususnya saya pengen ngajak teman-teman yang hobinya bikin konten, atau kalau bilang di konten kreator yang khususnya untuk kanal YouTube ya teman-teman. Jadi teman-teman, saya beberapa waktu belakangan ini merasa sangat agak janggal atau aneh gitu kan, ketika saya membuat konten tapi kemudian beberapa waktu itu terkena masalah ya teman-teman. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu dulu kan saya bikin konten itu khususnya tentang ternak kisaran ayam hobi, dan kemudian saya temukan memang banyak kesulitan gitu kan kalau kaitannya konten tersebut, karena memang sering terkena dolarnya kuning ya teman-teman. Walaupun kita memang udah edit, kita hilangin kata-kata yang berkaitan dengan jenis ayam tersebut, dengan kata-kata yang menghindar arah ke tujuan-tujuan tertentu yang dianggap violen atau kekerasan gitu kan. Walaupun sekedar obrolan ayamnya juga nggak ada gitu kan, karena memang kesulitan gitu kan, sering nggak cocok gitunya untuk dia, memang katanya konten-konten tersebut unfriendly for the advertisement, jadi nggak, kurang ramah terhadap iklan gitu kan. Jadi banyak dari beberapa channel saya punya sekitar 7 atau 8 channel yang udah tergabung YouTube Partnership Program. Kemudian saya temui memang kebanyakan memang terkena dolarnya kuning atau unfriendly for the advertisement. Dan juga saya temukan banyak dianggap pelanggaran komunitas. Padahal itu udah sama sekali, memang udah, saya pikir jauh ya dari pelanggaran komunitas. Saya udah berusaha menghindari. Video yang saya bikin juga asli gitu kan, video yang saya bikin juga asli, dan ketika pengeditan kalau ada kata-kata yang mungkin dianggap ngarah ke kekerasan itu saya hapus semua. Biasanya saya juga cuma cerita tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi, terus perawatan, itu pun juga masih sering terkena dolar kuning atau unfriendly for the advertisement dengan alasan-alasan tertentu. Oleh karena memang kesulitan tersebut juga akhirnya juga beberapa bulan yang lalu saya memutuskan untuk ubah jenis kontennya. Saya konten jalan-jalan di pedesaan. Biasalah saya keluar masuk di pedesaan gitu kan, kemudian cerita tentang jual beli di pasar tradisional, di pasar ternak yang enggak berhubungan sama perayaman gitu kan. Dan kemudian saya juga bikin konten satu lagi, yaitu tentang tentang kuliner ya, tentang kuliner. Terus satunya lagi itu tentang ngobrol politik, dan satu lagi seputaran tentang ternak ayam tapi dalam bahasa asing gitu kan. Kalau jadul itu dalam bahasa asing, targetnya penonton asing. Nah, tapi memang kelemahannya keempat channel itu juga nggak murni saya bikin dari nol. Keempat channel tersebut adalah asal usulnya adalah channel-channel yang dulu membahas tentang ayam hobi gitu kan. Jadi kadang ada beberapa video yang memang tersisa gitu kan, yang alhasil tuh saya juga kemarin juga tiba-tiba saya kaget setengah mati gitu kan, karena ketika itu algoritmanya udah nyambung. Beberapa channel-channel saya tentang jalan-jalan, tentang review harga ternak sapi, jalan di pedesaan, terus yang satunya lagi tentang kuliner di pasar tradisional, tuh udah mulai penontonnya banyak ya, nyampe ada yang nonton 13.000, 6.000, dan udah nyambung. Subscribernya pun udah mulai nambah sampai mendekati 400. Yang satu itu yang ayam hobi dalam bahasa asing tuh kemarin udah menyampai jam tayang 3.500, kurang 500 jam tayang lagi, dan udah sampai subscribernya 1.500. Tapi kemudian itu saya ngerasa aneh gitu kan teman-teman, karena waktu itu juga tuduhannya ada video kekerasan di salah satu channel saya, salah satu channel perayaman tersebut. Yang lebih aneh lagi itu kan
video yang dituduhkan itu kasusnya saya juga dulu teman-teman, kasusnya itu udah saya hapus videonya ini. Nah, dulu pernah saya kena dismonetisasi juga, yang dituduhkan adalah video-video yang padahal udah saya hapus 1 bulan sebelumnya. Saya nggak ngerti gitu kalau itu masih kok bisa masih nempel di catatan algoritma YouTube. Dan yang lebih aneh lagi, memang aturan di YouTube saat ini kan lebih hati-hati karena tumpang tindih ya teman-teman. Jadi aturan penutupan channel ataupun akun YouTube seseorang itu, apalagi yang udah partnership ini kan sedikit banyak juga kan memang udah bekerja keras mengabdi pada YouTube ya, mengabdi untuk bekerja lah gitu kan. Dulu kan memang aturannya memang tumpang tindih karena ada aturan 1 gitu kan, warning atau peringatan, kedua teguran 1, teguran 2, kemudian kalau misalnya masih melanggar teguran 3 ada penutupan channel. Nah, walaupun kemudian YouTube juga mengeluarkan peraturan bahwasanya YouTube juga berhak gitu kan tanpa melewati warning ataupun teguran, kalau dianggap pelanggarannya berat gitu kan, mereka akan langsung menutup channelnya. Nah, ini yang masalah yang seperti itu kan juga tumpang tindih, karena seberapa besar itunya keparahannya kan itu memang subjektif ya, nggak objektif. Kayak saya kemarin tuh juga sebenarnya video kayaknya videonya itu dulu anak ayam ya lagi gojekan gitu kan, nggak saya kata-katanya itu lagi gojekan kurang lebih nggak sampai 1 menit ya gitu kan. Ya saya bikin video short di halaman rumah teman saya, dan itu videonya udah saya hapus gitu kan. Sama dulu juga saya pernah didismonetisasi gitu kan, malah videonya udah saya hapus bulan yang sebelumnya. Ini sama ini ya gitu kan, yang ayam kemarin. Terus yang kuliner itu kan kemarin juga saya kesulitan karena memang profilnya beda dengan channel-channel saya yang lain yang biasanya ngobrol tentang ternak ayam hobi. Itu kemarin sebagian saya bagi di Facebook, kemudian dari Facebook saya bagi ke grup-grup yang memiliki intent ataupun profil hobi yang sama. Dan saya juga baginya juga nggak banyak gitu kan. Dan kemudian saya malah dapat tegurannya, penutupan alasannya adalah spam, scamming, terus kemudian deceptive activity atau aktivitas penipuan. Ini kan kadang-kadang kan saya juga nggak ngerti gitu kan. Harusnya tetap kalau yang seperti itu mungkin sosialisasinya adalah untuk orang-orang yang nggak ngerti, paling nggak udah berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya selalu membuat video yang asli, kemudian musik-musik yang memang dari video YouTube library gitu kan. Janganlah mungkin masukan saya kepada para programmer di YouTube jangan langsung kemudian ditutup, karena memang sebagian konten kreator itu bekerja keras, berusaha sesuai dengan aturan komunitas YouTube. Kalaupun terjadi kesalahan mungkin perlu seperti warning, peringatan, teguran 1, teguran 2 itu aturannya tetap harus dijalankan. Tapi saya temui kemarin dari 4 channel saya itu tanpa warning, tanpa teguran, kemudian 4 channel saya langsung ditutup dengan begitunya. Walaupun yang padahal itu kan saya bikin udah berapa bulan, kalau pasar tuh juga keluar biaya nggak sedikit ya teman-teman. Kalau saya mau di kuliner kan saya makan dulu untuk ngobrol gitu kan, ya keluar biaya besar, keluar untuk waktunya yang diluangkan untuk urusan itu juga banyak. Oleh karena itu juga saya ini sebagai berbagi pengalaman dengan teman-teman agar lebih berhati-hati gitu kan. Dan saya memberikan masukan, walaupun yang punya tempat itu kita nggak bisa apa-apa karena kita cuma menumpang sama YouTube. Saya pikir juga jangan terlalu keras seperti itu ya teman-teman gitu. Kalau terlalu keras juga ya saya yakin kedepannya juga mungkin banyak juga yang memang mundur, walaupun mungkin untuk pihak YouTube sendiri sepertinya memang ingin mengurangi pastinya ya, karena memang mungkin sekarang channel yang tumbuh berkembang, konten kreator tuh banyak banget gitu kan. Saya nggak ngerti yang hal-hal yang seperti ini, dan mungkin untuk kita lebih berhati-hati gitu kan, karena sekarang nggak cuma melewati warning ataupun teguran 1-2. Saya temuin kemarin 4 channel saya tiba-tiba langsung ditutup, dan ketika mau melakukan banding itu susah ya teman-teman, karena itu kan kemarin nulisnya itu dikirim ke www.https gitu kan. No, ini www.youtube channel atau itu ketika mau saya kirim tuh
alasannya juga nggak pernah bisa karena belum benar itu formatnya, dan sosialisasi itu penyusunan formatnya yang untuk alamat pengiriman, alamat channel kita itu saya sampai seharian nggak ketemu gitu kan. Saya tulis channel saya copy alamat channel saya gitu kan. Nah ini memang untuk saat ini untuk konten kreator agar lebih berhati-hati karena tampaknya kita nggak ngerti regulasi peraturan di YouTube ya. Saya pernah beberapa kali kemarin cuman waktu di kebun ngasih makan ayam, ada entok tuh kejar-kejaran, kemudian biasalah kayaknya mereka mau mating gitu kan, campur sama ayam saya nggak ngerti gitu kan. Waktu itu ada orang mau ngawinin sapi jodohin sapi lah saya bilang gitu kan di kandang saya gitu kan. Kemudian berapa orang, mas di video coba diupload nanti. Saya bilang enggak lah, nggak usah gitu. Tapi kemudian saya video gitu kan. Yang saya kaget tuh waktu itu berapa channel saya langsung dapat banned ya, dapat teguran. Ternyata memang saya kaget juga karena termasuk itu pelecehan pornografi gitu kan. Padahal itu cuma kejadian di alam ya, entok yang kejar-kejaran kemudian mau berjodoh ayam juga gitu kan. Sedangkan saya juga nggak ngerti ketika orang pakai begini segala macam nggak termasuk terkena aturan pornografi. Tapi kita artinya kita, karena memang itu aturan yang punya tempat dan kita sekedar untuk menumpang. Jadi kita memang harus berhati-hati, lebih ngerti tentang cara kerja ataupun perilaku daripada algoritma yang memang diprogram oleh para programmer di YouTube. Tapi yang jelas untuk masukan saya sendiri lebih berhati-hati, dan saya agar memang aturannya nggak tumpang tindih ya untuk algoritma YouTube ini, untuk para programmernya. Karena memang di satu sisi kan memang kalau orang kemudian udah bekerja sama sampai bertahun-tahun tuh, saya channel itu ya kurang lebih sampai 4-5 tahun. Kemudian kemarin memang saya isi lagi, saya berusaha hidupin lagi dengan konten-konten yang saya anggap aman. Yang saya nggak ngerti itu kadang-kadang video yang udah kita hapus itu ternyata sekarang juga dulu katanya kekerasan ya gitu, karena kekerasan ya, biasalah ayam gojekan gitu, videonya cuma satu ya, itu dulu udah saya hapus gitu kan. Beberapa bulan yang lalu juga video yang udah dihapus berapa bulan itu tiba-tiba saya terkena dismonetisasi karena video kekerasan, dan saya lihat judul videonya udah saya hapus sebulan sebelumnya. Yang penutupan ini yang katanya saya melakukan kekerasan berulang juga videonya udah saya hapus sekitar 2-3 bulan yang lalu. Kan itu kan tahu kita ini. Nah ini saya nggak ngerti yang seperti ini, kemudian tanpa warning, tanpa teguran 1, teguran 2 gitu kan. Walaupun memang udah disosialisasiin, YouTube akan menutup jika dianggap kekerasannya parah. Tapi kekerasan parah ini kan kita nggak ngerti, itu kan subjektif sekali gitu kan. Dan kayaknya juga banyak memakan korban ya. Makanya juga mulai saya pikirkan ulang gitu kan, mungkin ganti platform, apakah di media sosial platform lain gitu kan. Karena memang kemudian saya pikir juga ya daripada YouTube ini kalau lihat seperti itu kayaknya kurang menghargai partnernya ya gitu kan, pada orang yang mengabdi pada YouTube gitu kan. Walaupun gitu saya tetap setia gitu kan, tetap bikin konten karena memang saya pikir YouTube memang salah satu platform yang memang saya sukai, saya hobi dari sekitar 15 tahun yang silam ya, ketika saya masih di luar negeri di Kuwait. Memang dari dulu kalau nonton YouTube gitu kan. Tapi memang akhirnya saya putuskan, memang saya kalau bikin konten saya berhenti sekarang gitu kan, sekedar hobi nonton YouTube gitu kan. Kalau bikin kontennya saya beberapa ini saya mulai berhenti. Dan kalau cuman bikin video kayak gini ya kadang-kadang bikin, cuman nggak ada angan-angan kemudian untuk tergabung dalam program partnership, YouTube partnership program gitu kan. Walaupun saya masih punya sekitar 9 atau 10 channel yang tergabung dalam YouTube partnership program, atau apa ya, dibilang YouTuber gitu kan. Saya isi tetap mungkin kami untuk menjaga channel saya agar tetap aktif ya. Biasanya nanti seminggu sekali saya lihat, saya cuma video ayam yang saya pelihara di rumah. Kalau biasanya kan saya bikin di peternakan orang, ataupun kemudian saya reportasi peternakan orang, reportasi pasar.
sekarang udah give up ya, saya udah berhenti. Tapi channel saya yang ada sekitar 8 atau 9 channel yang masih aktif di YouTube partnership programnya, saya tetap isi ya teman-teman. Saya tetap isi itu boleh sebulan sekali atau seminggu sekali, itu pun nggak ada suara orang gitu kan, cuman isinya musik gitu kan, terus musik ya, terus musik dari YouTube library, terus itu juga cuman ayam yang saya pelihara dengan tujuan biar channelnya tetap hidup gitu kan, karena kalau nggak aktif nanti frozen ya lama gitu kan. Tapi saya udah putuskan juga untuk nggak meneruskan kegiatan bikin konten gitu kan. Nah ini bagi pengalaman buat teman-teman, mungkin juga teman-teman ada yang punya pengalaman mirip dengan saya gitu kan, karena ini juga saya anggap sebagai masukan kalau ada yang dari via YouTube sendiri yang nonton video ini, agar jangan terlalu keras, ada toleransinya. Walaupun saya lihat memang mungkin karena udah terlalu banyak ya yang orang mau bergabung jadi YouTube partnership program atau tergabung di program Google AdSense ini udah banyak ya gitu kan, dan mungkin banyak juga yang memang banyak melakukan pelanggaran dengan tujuan untuk membesarkan channel mereka. Tapi kalau untuk yang betul-betul mau jujur lurus itu berusaha, saya pikir perlu dihargai oleh pihak YouTube sendiri. Karena saya memang bikin konten pun itu saya asli ya teman-teman. Saya pergi ke pasar, saya main ke reportasi ke peternakan orang gitu kan, dan saya sangat kecewa sekali gitu kan kalau kemudian tiba-tiba yang sudah dibangun bertahun-tahun gitu kan kemudian ditutup dengan seketika dengan alasan-alasan yang saya juga kurang mengerti, tanpa melewati prosedur yang memang sudah diterapkan YouTube sendiri. Walaupun itu aturannya tumpang tindih karena ada aturan lain yang YouTube sendiri memang aneh juga gitu kan kalau saya pikir, karena dia bisa mempunyai hak untuk menutup ya channel-channel yang dianggap melakukan kesalahan fatal gitu kan. Tapi itu juga tentunya kan subjektif gitu kan. Dan YouTube juga kalau semakin banyak sebenarnya juga nggak begitu rugi, mungkin agak lambat ya, karena YouTube sendiri memberlakukan peraturan bahwasanya YouTube berhak menempatkan iklan atau iklan bahkan even ke channel-channel yang baru dibangun, yang subscribernya masih 1, 2 atau 3, tapi kemudian videonya yang diupload kemudian penontonnya banyak gitu kan, itu nanti akan keluar iklan. Dan jangan heran, tapi revenue-nya itu adalah 100% sepertinya untuk YouTube, untuk yang pemilik channel. Dia karena belum tergabung di YouTube Partnership Program ya tentunya juga nggak berhak ya gitu kan mendapatkan revenue. Begitupun yang terjadi di 4 channel saya kemarin ya. 4 channel saya kemarin itu juga channel lama ya gitu kan, teman dulu nggak berkembang tentang hobi perayaman semua ya channel-channel saya waktu itu kan, ternak perayaman, ayam hobi gitu kan. Kemarin juga saya hidupkan kembali dari yang kemarin, dari cuman 80 subscribernya terus 100 gitu, kemarin udah berkembang. Saya ubah kontennya itu kaitan tentang kuliner, jalan-jalan di pedesaan. Kemarin satu yang hobi ayam tapi dalam bahasa asing tuh, kemarin beberapa channel itu udah mencapai 1.500 subscriber. Kemudian jam tayangnya juga udah sebentar lagi ya, udah 3.500 jam, kurang 500 jam lagi gitu kan. Dan itu udah banyak iklan yang keluar, walaupun iklannya itu kan revenue-nya untuk pihak YouTube, karena saya pun nggak tergabung di program partnership program. Tapi ya paling nggak itu kan udah urun ya, kita numpang, YouTube juga memperoleh keuntungan gitu. Waktu itu video-video saya tentang update harga sapi gitu kan, dan saya terus terang merasa kecewanya kenapa, karena memang saya juga nggak ngerti gitu kan, nggak paham gitu kan, nggak paham. Memang harusnya sosialisasinya harus betul-betul jelas gitu kan. Kalau sekarang pun saya mulai berpikir untuk ke platform lain ya gitu kan, karena yang di YouTube ini terlalu keras sekali. Tapi walaupun gitu YouTube adalah salah satu platform platform media sosial yang memang saya senengin. Saya tetap aktif kalau buka berita itu ya senangnya di YouTube sampai dengan saat ini. Dan channel-channel saya pun tetap saya pelihara, walaupun saya nggak jadi konten kreator lagi ya, sekedar mungkin sebulan sekali biar channelnya tetap eksis, saya isi 1 video tiap 1 bulan. Nah itu pengalaman saya teman-teman. Mungkin ada teman-teman lain yang punya hobi sampingan sama seperti saya, kemudian mengalami kesulitan, mungkin bisa kita obrolan santai di channel saya ini. Nah, ini
ini channel ini salah satunya saya bikin ya sekedar untuk ngobrol-ngobrol di channel baru gitu kan. Oke, itu teman-teman. Nah, salam seduluran ya buat teman-teman hobi konten kreator. Walaupun sekedar abal-abal, karena kita ya orang biasa, bukan kayak selebritis yang langsung banyak itunya, subscribernya, penggemarnya banyak. Tampang juga biasa-biasa saja, kemampuan juga nggak punya kelebihan yang istimewa. Tapi saya pikir kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol, sharing di sini. Akhir kata matur nuwun teman-teman yang udah join, udah kumpul-kumpul di channel saya ini. Akhir kata matur nuwun. Salam seduluran dari saya, Kung Wijanarko dari Jogja.